2.500 dan biaya variabel perbannya adalah 9, berarti CV-nya yaitu 9. Harga berkaitan dengan permintaan menurut persamaan linier berikut. V sama dengan 200, jadi V sama dengan 200 dikurang 4,75 P. Lanjut, ditanyanya, kembangkan fungsi laba nonlinear untuk perusahaan ban tersebut. Tentukan harga yang memaksimalkan laba, volume optimal, laba maksimum per tahun, dan ilustrasikan secara grafis. Oke, berarti ditanyanya P optimal, terus V optimal, terus Z max, lalu grafik. Langsung jawab. Kita mau nyari Z-nya dulu. Z itu rumusnya VP dikurang CF dikurang VCV. Nah, lanjut kita kerjain. VP-nya itu ini 200 dikurang 4,75 P. Karena P-nya belum diketahui, jadi kita tulis lagi P. Dikurang CV-nya 2.500 dikurang lagi V-nya yang ini 200 dikurang 4,75 P. CV-nya 9. Lalu ini dikalikan ini, berarti 200 P dikurang ini sama ini, berarti 4,75 P kuadrat. Ini turunin lagi, lalu 200 kali 9 ini 1800 dikurang ini sama ini tuh hasilnya 42,75 P. Ya, lanjut, 200 P dikurang 4,75 P kuadrat. Terus ini turunin lagi, dikurang ini kali ini jadinya minus 1800. Kalau ini berubah jadi plus 42,75 P. Lanjut, berarti ini ditambah sama ini, jadi hasilnya 242,75 P. Ini tulis lagi 4,75 P kuadrat. Lalu ini tambah ini hasilnya 4.300. Ini adalah persamaan non linear. Lalu kita mau cari yang P optimal. Ininya derivat salah, ini derivat. Lalu delta Z per delta P, ini rumusnya. Kita tulis lagi yang ini, 242,75 P dikurang 4,75 P kuadrat dikurang 4.300. Lalu 4.300 pindah ruas dari 0 ininya. Terus 242,75 P-nya hilang. Lalu ini dikuadratin hasilnya 9,5. 9,5 P-nya tetap ada, tapi satu aja. Lalu 9,5 ini pindah ruas, 9,5 P sama dengan 242,75.
ini dipindah lagi 95 nya, P sama dengan ini dibagi, hasilnya jadi 25,55. Ini satuannya. Lanjut kita nyari V optimal. V optimal itu substitusi P, yang P ini P 25,55 ini. V itu masukin yang ini lagi, yang V ini 200 minus 4,75 P. Nah, nanti kita masukin P nya 4,75, P nya 25,55. Berarti 200 dikurang ini dikalikan ini, hasilnya 121,36. Ini dikurangin jadi hasilnya 78,64. Ini keterangannya ban. Lanjut kita nyari Z max. Z max ini substitusi P sama dengan 25,55 lagi. Z nya itu tadi yang ini 242, langsung aja ya, P nya dimasukin 25,55 minus 4,75, masukin lagi 25,55 kuadrat dikurang 4.300. Ini dikalikan ini, hasilnya 6.222,26. Ini dikalikan itu, ini dikalikan ini, baru nanti dikali ini, hasilnya 3.100,81. Ini turunin lagi 4.300. Ini totalnya minus 1198,55. Lalu kita cari grafiknya, kita buat grafiknya. Karena ini minus dan ini juga minus, berarti ini grafiknya ke bawah. Berarti gini. Berarti yang di sininya 4.300 dari Z, dari persamaan linear. Terus ini Z max-nya yaitu ini minus 198,55. Ini Z max. Lalu di sini ada P optimalnya. Lalu kita tarik garis aja dulu ini grafiknya. Ini ke sini. Nah, titik ini adalah P optimal. 25,55. Ini adalah V optimal, yaitu sebesar 78,64 ban. Gitu. Selanjutnya kita cari nomor 2 tentang analisis keputusan. Nah, ini langsung aja ya. Dan ini yang diminta itu maksimax, maksimin, kemungkinan setara sama Harwich-nya 0,4. Lalu kita cari aja yang A. Ini langsung aja ya, maksimax. Maksimax itu biasanya dilihat dari tabel yang membaik. Yang membaik ini paling besar ada di Cina sebesar 17,6. Berarti keterangannya iklim, karena yang ditanya iklim, ekonomi atau politik, berarti iklim, ekonomi atau politik yang membaik
karena maksimal itu biasanya dilihat dari tabel yang baik. Angka tertingginya yaitu Cina sebesar 17,6. Lalu kita cari yang maksimin. Maksimin itu kita cari di tabel yang menurun. Ini yang paling besar juga. Yang paling besar ini ada Meksiko sebesar 25,0. Berarti iklim ekonomi atau politik menurun ada di Meksiko. Meksiko sebesar 25,0. Lalu kita cari kemungkinan setaranya. Kemungkinan setara. Dari sini misalkan kita mulai dari Korea Selatan dulu ya. Korea Selatan ini ada 21,7, 19,1 sama 15,2. Nanti dibagi 3 gitu. Berarti 21,7 ditambah 19,1 ditambah 15,2. Ini per 3 karena ada 3 data. Lalu ini hasilnya 18,67. Terus lanjut ke Cina. Cina itu angkanya 19,0 ditambah 18,5 ditambah 17,6 per 3. Hasilnya yaitu 18,37. Lanjut kita cari yang Taiwan. Taiwan itu 19,2 ditambah 17,1 ditambah 14,9 per 3. Ini hasilnya 17,07. Lalu kita cari yang Filipina. Filipina itu 22,5 ditambah 16,8 ditambah 13,8 dibagi 3 yaitu 17,7. Lalu yang terakhir kita cari Meksiko. 25,0 ditambah 21,2 ditambah 12,5 dibagi 3, hasilnya yaitu 19,57. Nah, kita lihat deh yang tertinggi nih dari data kelima ini. Yang paling tertinggi adalah Meksiko sebesar 19,57. Berarti tertinggi yaitu Meksiko. Lalu yang D kita cari Harwich-nya. Yang D Harwich sebesar 0,4. Rumusnya A besar dikali, lanjut rumus Harwich itu ini. Oke. Jadi ini rumus Harwich. Lalu kita cari aja dari Korea Selatan. A besarnya, yang paling besarnya di Korea Selatan itu ada 21,7 dikali sama 0,4. Nah, ini
1 dikurang 0,4 ini hasilnya 0,6. Jadi nanti langsung di totalnya dengan 0,6 aja. Terus dikali A kecilnya, yang paling kecilnya yaitu 15,2 dikali 0,6 gitu. Ya, ini hasilnya langsung aja ya. Aku udah ngitung sebelumnya, jadi 17,82. Lalu kita pindah ke Cina. Cina ini paling besarnya ada 19,0 dikali 0,4 dikali dia paling kecilnya 17,6 dikali 0,6. Ini hasilnya adalah 18,16. Lalu kita cari ke Taiwan. Taiwan itu paling besarnya 19,2 dikali 0,4. Lalu paling kecilnya ada 14,9 dikali 0,6. Ini hasilnya 16,32. Lalu ada Filipina. Filipina paling besarnya 22,5 dikali 0,4 dikali paling kecilnya 13,8 dikali 0,6. Ini aku udah ngitung hasilnya 17,28. Lalu ada Meksiko itu paling besar dia 25,0 dikali 0,4 dikali paling kecilnya 12,5 dikali 0,6. Ini aku udah hitung hasilnya 17,5. Nah, dari sini kita cari angka yang paling tertinggi lagi. Berarti ini tertingginya ada di Cina sebesar 18,16. Nah, udah deh, habis itu kita buat kesimpulannya. Jadi ini kan tadi yang ditanyakan Microcom ini dia tuh lagi bingung mau buat perusahaan manufaktur laptop, gimana dia lagi mempertimbangkan beberapa alternatif bangunan gitu kan. Berarti kesimpulannya jadi Microcom membangunnya itu karena ini paling banyaknya ada di Cina dan Meksiko, ada dua-dua, berarti membangunnya di Cina dan Meksiko. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini kita akan mencari soal tentang peramalan. Kita tulis ini dulu ya. Diketahui itu X-nya itu berarti jumlah perumahan baru, jumlah perumahan, lalu Y-nya itu berarti penjualan karpet. N-nya 10 karena ini ada 10. Lalu kita buat tabelnya. Ini ada X, Y, terus ada X kali Y, lalu ada X kuadrat. Kita masukin dulu X itu yang jumlah perumahan nih. X-nya itu 21
21, terus 35, 10, 12, 16, 9, 41, 15, 18, dan 26. I-nya ada 5, 10, 4, 3, 8, 2, 12, 11, 9, dan 14. Lalu X kali Y berarti 21 dikali 5, 35 kali 10 gitu. 21 kali 5 itu 105, 35 kali 10 ini 350, 10 kali 4 ini 40, 40, 12 kali 3 ini 36, 16 kali 8 ini 128, 9 kali 2 18, 41 kali 12 itu 49, 15 kali 11 ini 165, 26, 18 kali 9 ini 162, 26 kali 14 ini 364. Lalu X kuadrat yang ini dikuadratin berarti 21 kali 21 kuadrat gitu maksudnya. 21 kuadrat ini 441, 35 kuadrat ini 1, 2, 25, 10 kuadrat ini sama dengan 100, 12 kuadrat ini 144, 16 kuadrat ini 256, 9 kuadrat ini 81, 41 kuadrat ini 1681, 15 kuadrat ini 225, 18 kuadrat ini 324, 26 kuadrat ini 676. Ini di total, aku udah totalnya itu 203. Kalau ini totalnya 78. Kalau yang ini 1860. Kalau yang ini 5153. Oke, lalu kita cari yang X nya. X apa ya namanya? Berarti sigma X per N. Ini rumusnya. Lalu ini totalnya 203 per N nya adalah 10. Berarti ini hasilnya 20,3. Lalu kita cari yang ini X Y per N. Ini rumusnya. Pakai data yang ini 78, berarti 78 per 10 itu 7,8 ya. 7,8. Lalu kita cari ke B. Maaf tadi videonya kepotong karena memorinya kapasitas. Nah tadi kan tadi sampai sini ya terakhir. Ini di total itu hasilnya 2,67 atau nanti bisa dibulatkan jadi 0,27. Lanjut ke kita nyari A nya. Kita nyari A, rumusnya tuh Y BX. Nah ini rumus A, Y-nya 7,8, B-nya itu ini kita pakai yang 0,27 aja, X-nya itu 20,3. Jadi ini kali ini ini ada minusnya ya. Ini kali ini berarti hasilnya 2,32. Lalu kita cari model apa ya,
integrasi linier kalau nggak salah. Itu Y sama dengan A ditambah BX rumusnya. A nya 2,32 ditambah BX nya, B nya tuh 0,27 X gitu. Nah, jika X nya itu 30, karena dari sini permintaannya 30 dari soalnya, jadi kita umpamain X nya itu 30, maka dimasukin Y sama dengan A tambah BX lagi 2,32 ditambah 0,27 ini 30, hasilnya Y sama dengan 10,42 gitu. Oke, selanjutnya kita cari nomor 4. Ini materinya tentang manajemen persediaan. Jadi kita tulis diketahui dulu ya. 4 diketahui. Manajer Gotham Life Insurance memesan kop surat dari perusahaan suplai kantoran. Perusahaan tersebut menggunakan 6.500 kotak. Ini berarti D-nya 6.500 kotak. Lalu per tahun biaya penyimpanan tahunannya 3 per kotak, $3 per kotak, berarti cc-nya $3. Dan biaya pemesanannya $28, berarti CO-nya $28. Harga diskon yang diberikan perusahaan suplai kantor tersebut. Ini tabelnya. Ditanyanya, tentukan kuantitas pesanan optimal dan total biaya persediaan. Berarti ditanyanya kuantitas pesanan optimal dan total biaya persediaan tahunan. Tanda tanya. Oke, langsung aja kita jawab. Ini pakai rumus IOKI. Salah lagi. IOKI. Rumusnya tuh Q optimal sama dengan 2 dikali CO dikali D per cc. Ini adalah rumusnya. Lanjut, Q optimal itu 2 dikali CO nya itu 28, D nya itu 6.500 per cc nya adalah 3. Lalu ini kali ini yaitu hasilnya 364.000 per akar 3. Berarti ini hasilnya adalah 348, satuannya kotak. Lalu kita masukin ke rumus TC. Kalau misalkan Q-nya Q optimal 348 itu berarti masuknya ke harga per kotaknya itu 16, berarti P-nya itu $16. Nah, kita masukin ke rumus TC, yaitu CO dikali D per Q ditambah CC Q per 2 ditambah P kali D. Ini adalah rumusnya. Lalu kita kerjain aja. CO nya itu 28, D nya itu 6.500, Q
Q-nya kita ambil ini 348 ditambah CC-nya 3 dikali 348 lagi per 2 ditambah ini P-nya ini 16, D-nya itu 6500 ya. Ini jadinya 522,98 ditambah ini 522 ditambah ini kali ini hasilnya 104.000. Ini total TC nya yaitu 105.045 gitu. Nah, lalu kita cari lagi nih, nyari yang ini harga per kotaknya 14, P nya 14. Aduh, nyari ke yang Q-nya ini, Q-nya 100, P-nya 14, berarti Q-nya itu adalah 1000, maaf, P-nya itu adalah 14 dolar. Kita langsung masukin aja ya, berarti 28 dikali 6.500 per 1000 ditambah CC-nya itu 3, ininya 1000, ininya 1002, ditambah P-nya ini 14, D-nya 6.500. Ini aku udah jumlah hasilnya 92,682. Kita cari yang Q-nya adalah 3000. P-nya ini berarti 13 dolar. Lalu kita masukin aja kayak tadi, dikali 6.500 per 3000 ditambah 3 dikali 3000 per 2 ditambah yang 13, 6.500. Ini udah aku hitung, hasilnya adalah 89,061 ribu. Lalu kita cari lagi yang Q-nya sama dengan 6000. P-nya adalah 12 dolar. Berarti TC-nya 28 dikali 6.500 per 6.000 ditambah 3 dikali 6.000 per 2. Ini P-nya 12 ditambah dikali 6.500. Ini hasilnya 87.030. Nah, dari angka yang ini kan udah habis ya, dari angka 105 ini 92, 89 sama 87 kita ambil yang paling kecil, yaitu adalah yang Q sama dengan 600. Berarti kesimpulannya jadi kuantitas optimalnya sebesar ini dong, berarti sebesar 6.000 kotak. Dan ditanyakan total biayanya ya, berarti dan biaya persediaan tahunannya sebesar, berarti yang ini 87.030. Oke, terima kasih.